Ya saya bisa pahamin itu, pasti Pak Jokowi menempatkan positioning beliau barangkali sebagai pemimpin koalisi partai-partai pemerintahan ya. Dan beliau tidak menganggap lagi Nasdem ini di dalam koalisi pemerintahan untuk sementara ya. Tapi komitmen Nasdem sendiri di pemerintahan Tetap. Akibat capreskan Anies, bisnis Paloh terancam terkikis. Ditulis oleh Topastu Uwalu dari Seaworld.com. Kemudian sekarang Nasdem mengatakan komit terhadap pemerintahan Pak Jokowi, tapi kemudian memandang 2024 ke depan, samanya malah dengan dua partai oposisi. Ini agak membingungkan buat saya dalam konteks politik. Apa yang menjadi faktor ikatan dan kesamaan platform dan program? Itu yang menurut saya juga menyebabkan ya, alangkah baiknya sebenarnya teman-teman Nasdem fokus saja bicara mengenai apa yang coba dibangun untuk masa depan bersama dua partai oposisi, dan mungkin jadi mulai dengan tadi ya, dengan mundur gitu ya. Mencapreskan Anies yang juga antitesa Jokowi yang dilakukan Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasional Demokrat mulai berdampak, baik kepada dirinya pribadi maupun kepada Nasdem sebagai partai politik. Sejak pencapresan tersebut bersama Partai Demokrat dan PKS yang membentuk koalisi perubahan, sudah banyak diduga orang merupakan suatu tindakan blunder oleh Paloh yang pada saat itu masih sangat akrab dengan Presiden Jokowi. Entah apa yang menghinggapi pikiran Paloh hingga sampai begitu berani mencapreskan Anies. Sempat terdengar isu bahwa Jokowi akan segera melakukan reshuffle dan dipastikan 3 orang menteri yang berasal dari Nasdem akan menerima upah berupa dicopot dari jabatan yang banyak diidamkan oleh politisi negeri kita ini. Hal yang tidak terjadi sampai detik ini. Tidak memecat dari kabinet oleh Jokowi dikira Paloh tidak apa-apa, alias semua baik-baik saja. Seiring berjalannya waktu, lama tak bertemu Jokowi akhirnya membuat Paloh resah dan gelisah, dan makin tersadar manakala tidak diundang pada pertemuan Ketua Umum Parpol pendukung pemerintah ke Istana awal Mei lalu. Artinya Nasdem sudah tidak dianggap. Selain itu dampaknya mulai terasa ke bisnis yang selama ini keistimewaannya dinikmati Paloh. Konon, kontrak PT Pangansari Utama, perusahaan Paloh sebagai penyedia makanan bagi pekerja Freeport terancam diakhiri. Dua kolega Surya yang mengetahui performa bisnis Media Group bercerita, Pangansari terancam terdepak sebagai penyedia jasa boga di PT Freeport Indonesia. Perusahaan tambang emas di Papua itu menjadi milik pemerintah Indonesia sejak 2018. Menurut narasumber ini, Pangansari telah menyediakan catering untuk 40.000 pekerja di Freeport selama sekitar 30 tahun. Pangansari awalnya dimiliki Bob Hasan, pengusaha sekaligus orang dekat Presiden kedua Soeharto. Surya mengambil alih perusahaan ini setelah diserahkan ke Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Pada 2012, nilai pengadaan makanan untuk puluhan ribu pekerja berkisar $500 juta per tahun. Kolega Surya bercerita, keuntungan dari bisnis tersebut mencapai ratusan miliar rupiah. Masih ada lagi, proses pencairan pinjamannya ke bank pemerintah juga ikut-ikutan terkendala. Bukan hanya usaha catering, bisnis properti Surya juga belakangan seret. PT Media Properti Indonesia yang terafiliasi dengan Media Group sedang membangun gedung kembar Indonesia 1. Pencakar langit di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat ini dibangun setinggi lebih dari 300 meter. Media Properti mengambil alih saham Indonesia 1 dari perusahaan asal negeri tirai bambu, Cina, Sonangol Media Investment pada 2022. Menyelesaikan proyek mercusuar itu, Surya membutuhkan dana sebesar 8 triliun rupiah. Salah satu solusinya adalah mencari kredit dari bank-bank milik pemerintah. Namun, bank pemerintah batal mengucurkan kredit untuk Media Properti akhir tahun lalu, atau sekitar 2 bulan setelah Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan. Alasannya, situasi ekonomi tak menentu karena pandemi COVID-19. Mungkin saja akan bertambah seiring waktu. Nampaknya kesialan demi kesialan akan menghinggapi Paloh. Kita lihat saja. Bagaimana kalau menurut Anda? Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi soal polusi udara, bukanlah terletak
di dalam subsidi untuk mobil listrik, yang pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi. Skagma, publik mulai mengerti kenapa Luhut tantang Anies atas kritikan subsidi kendaraan listrik. Anies melawan arus dunia? Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Sebenarnya gini ya, mengenai mobil listrik ini sudah ada studi yang komprehensif mengenai ini. Jadi ya, seluruh dunia bukan hanya kita. Jadi jangan kita melawan arus dunia juga. Jadi Publik mengaku mulai mengerti kenapa Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menantang bakal capres koalisi perubahan Anies Baswedan atas kritikan subsidi kendaraan listrik. Menurut warganet dengan akun Twitter @safrudin69, tantangan Luhut kepada Anies Baswedan menandakan banyaknya kepentingan yang akan terganggu jika subsidi kendaraan listrik dicabut. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan merang terhadap kritikan Anies Baswedan atas kebijakan subsidi kendaraan listrik. Luhut pun siap memberikan penjelasan kepada siapapun yang mengkritik kebijakan subsidi mobil atau motor listrik tersebut. Luhut mengatakan kebijakan mengenai subsidi mobil listrik sudah melalui studi yang komprehensif. Menurut dia, pengembangan kendaraan listrik tidak hanya dilakukan di Indonesia, tetapi juga oleh banyak negara di dunia. Dia mengklaim pemerintah mendorong akselerasi kendaraan listrik untuk masa depan bangsa. Luhut menilai pemerintah telah memberikan banyak insentif untuk bisa menyukseskan kebijakan masifnya kendaraan listrik di Indonesia. Luhut menilai Indonesia memiliki banyak potensi sumber utama industri kendaraan listrik. Namun, penetrasi kendaraan listrik di Indonesia tak semasif di Thailand atau Vietnam. Karena itu, pemerintah mencari contoh kebijakan percepatan kendaraan listrik ke negara tetangga. Salah satunya adalah memberikan insentif tak hanya bagi industri kendaraan listrik saja, tetapi juga untuk masyarakat sehingga terjangkau. Bukan hanya di Indonesia, subsidi pembelian mobil listrik sesungguhnya terjadi di sejumlah negara, salah satunya di Kanada. Kanada memberikan subsidi kepada warganya hingga $5.000 Kanada atau setara 54 juta rupiah per kendaraan dengan kurs $1 Kanada sebesar 10.999 rupiah. Pada tahun 2021, pemerintah Kanada memperkenalkan target wajib baru bahwa semua mobil light duty truck atau truk penumpang baru yang dijual di Kanada harus bebas emisi pada tahun 2035. Yang berarti berinvestasi pada kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Sehubungan dengan larangan penjualan mobil bertenaga gas yang akan datang ini dibuat dalam upaya untuk mengurangi tingkat polusi dan melawan perubahan iklim. Pemerintah telah memperkenalkan sejumlah insentif yang dapat menghemat ribuan dolar untuk mobil tanpa emisi. Dari program IZEV hingga alternatif program provinsi, inilah warga Kanada mendapatkan keuntungan dari insentif pemerintah dan mendapatkan subsidi untuk membeli mobil baru pada tahun 2023. Program IZEV pemerintah federal dirancang untuk mendorong warga Kanada beralih ke mobil yang lebih ramah lingkungan dengan menawarkan insentif hingga $5.000 Kanada untuk pembelian atau sewa kendaraan tanpa emisi yang memenuhi syarat. Untuk memenuhi syarat, kendaraan harus memenuhi kriteria program yang mendefinisikan kendaraan tanpa emisi atau ZEV sebagai kendaraan yang dapat dikemudikan tanpa menghasilkan gas buang yang berpolusi. Ini termasuk kendaraan listrik baterai penuh, kendaraan listrik Hybrid plug-in, dan kendaraan listrik sel bahan bakar hidrogen. Bahkan, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebutkan bahwa di semua negara manapun subsidi diberikan untuk penjualan mobil listrik. Adapun Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita juga menyebutkan pada dasarnya pemberian subsidi untuk kendaraan listrik tentu untuk mengurangi emisi karbon. Ia menilai bahwa pemerintah harus melihat berbagai aspek yang timbul dari kebijakan subsidi ini, termasuk diantaranya menciptakan banyak lapangan kerja. Karena itu, semua pihak harus melihat sebuah kebijakan dari berbagai sisi. Agus menegaskan bahwa pemerintah tengah gencar membentuk ekosistem EV ini dengan melibatkan berbagai pihak. Jadi, melihat fakta tersebut, Anies sudah melawan arus dunia. Anies tidak pernah belajar tentang energi terbarukan.
Yang Anies lakukan bukan soal perubahan, namun lebih kepada kebenciannya terhadap pemerintahan Jokowi. Semua program yang Jokowi buat menurut Anies perlu diubah, meskipun Anies tidak memiliki kemampuan itu. Bagaimana kalau menurut Anda?